mengakhiri problematika umat. Karena kita hidup suka atau nggak suka dilanda yang namanya problem ya. Yang namanya manusia itu setiap harinya, setiap detiknya nggak jauh-jauh dari problem. Dari awal manusia itu sudah ada problematika. Lebih tepatnya ke manusia, karena manusia kan umat kan, problematika umat. Ya mungkin nggak ngebahas problematika binatang kan, nggak kan. Kita lebih fokus ke umatnya gitu. Benarkah kita punya masalah? Setidaknya kan kita sebagai manusia yang berpikir ya, manusia yang diciptakan oleh Allah dengan perangkat akal ya, perangkat kemampuan kita berpikir. Tentunya kita dari perangkat itu sebenarnya tool yang bisa kita maksimalkan buat ini mengatasi masalah. Cuman harus paham dulu kan, apakah kita punya masalah kan gitu. Atau kita sudah nyaman dengan keadaan yang kita anggap itu bukan masalah. Setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Karena kita nanyain masalah, otomatis harus diketahui dulu definisi masalah. Ya kan? Apakah masalah itu? Apakah berupa masakan atau apa kan gitu? Apakah berupa olahraga? Nah, jadi sebenarnya masalah itu kan problem. Adanya ketidaksamaan suatu fakta ya dengan kondisi ideal ya. Nah, kira-kira begitulah. Setidaknya yang dijelaskan di presentasi ini seperti ini. Jadi aku tinggal baca aja. Kondisi ideal. Fakta dengan kondisi ideal. Misalnya kan kondisi idealnya itu adalah 1 tambah 1 itu 2. Nah, itu kan idealnya begitu. Ternyata faktanya 1 tambah 1 ada pengurangannya lah gitu, ada kelebihannya lah gitu kan. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa itu nggak ideal, sehingga masalah gitu. Atau contoh yang berikutnya kan, misalnya kita ngopi 5 orang kan, ya, tukang warungnya lagi ada masalah nih kan. Lalu ketika bayar, yang dibayar cuma 3 orang, nah itu kan bukan kondisi yang ideal. Nah, itu adalah masalah. Nah, kondisi ideal umat kita itu bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya kan? Jadi kamu itu umat terbaik yang dilahirkan buat manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Yang ngomong kan Allah. Berarti kan harusnya patokannya adalah ini kan gitu, idealnya ini gitu. Nah, kondisi ideal yang dimaksud di Quran ini di ayat 110 di surah Ali Imran ini adalah kita itu umat terbaik. Sekarang kalau kita lihat realitanya, apakah kita benar umat terbaik di saat sekarang ini? Apakah kita di posisi yang ideal lah gitu kan? Ya. Ternyata saudara-saudara muslim yang kita tahu lah ya bagus keimanannya atau tidak bagus keimanannya, mereka menyadari kayaknya nggak ideal nih. Contohnya saja apa yang paling viral, Gaza, Palestina. Itu kan umat muslim tertindas. Dari situ kita paham bahwa itu bukanlah kondisi yang ideal. Dengan standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat terbaik, dengan fakta yang ada di lapangan, itu menandakan bahwa kondisi ini nggak ideal kan gitu. Maksudnya ini perbandingan di era ini loh, di tahun 2024. Tapi percaya nggak? Dulu itu kita pernah berada pada kondisi yang ideal. Dulu itu kapan? Ketika Islam mengatur 2/3 dunia selama 13 abad. Dari eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, itulah kondisi ideal. 2/3 yang dimaksud itu dulu itu peradaban itu orang mengetahuinya barat dan timur. Barat itu Romawi ya. Kalau timur itu Persia. Amerika belum ada tuh. Maksudnya belum ada lah ya, belum ada peradaban. Jadi hitungannya itu 2/3 itu di peta yang seperti ini kan nggak ada Amerika tuh. Jadi membentang dari, pernah baca peta nggak? Itu Afrika Utara itu bagian baratnya itu Maroko. Kalau ke atasnya kan Portugal, Spanyol, Real Madrid dan segala macam. Jadi dari Maroko hingga Merauke sebenarnya sama-sama M ya. Nah, jadi bukan Sabang sampai Merauke, tapi dari Maroko hingga Merauke. Ini apaan sih? Faktual umat Islam. Nah, umat Islam itu juga kondisi ideal yang dimaksud adalah menerapkan seluruh aspek. Nggak hanya aspek puasa, zakat gitu kan. Atau aspek-aspek ibadah ritual lainnya. Nah, aspek yang juga terterapkan dalam kondisi umat itu harusnya aspek politik, juga pemerintahan, ekonomi, pendidikan, budaya sosial, hukum, dan hankam ya. Akibat dari ketidakidealan, adanya kelaparan,
dan seterusnya, gizi buruk, korupsi, mafia hukum, aliran sesat, penjajahan militer, barusan yang kita bahas kan Gaza kan, kerusakan moral, kebodohan, kemiskinan, dan politik oportunis. Nah, jadi ini sebenarnya akibat dari itu tadi, dari kondisi umat Islam yang tidak ideal, dan ini adalah sebuah masalah, ya, masalah yang menumpuk. Padahal masalah ini adalah masalah yang harus bisa dituntaskan ya oleh kaum muslimin. Ya. Lalu masalah ini ya bagaimana dengan kondisi kaum muslimin di dunia saat ini? Karena hampir seluruh ya kondisi ini terjadi di seluruh negeri-negeri muslimin di dunia. Jadi kayak Indonesia yang notabene-nya itu adalah mayoritas muslim ya. Lalu dan negeri-negeri muslim lainnya. Jadi kita ini lebih tepatnya istilahnya tuh banyaknya negeri-negeri muslimin, biladil muslimin ya. Jadi ada sedikit perbedaan negara dan negeri. Nah, negeri-negeri muslimin kayak kita Indonesia, Malaysia, yang mayoritasnya itu penduduknya muslim gitu. Tetapi tata aturan hukumnya itu bukan hukum Islam. Mengapa itu bisa terjadi ya? Nah, ini dia. Kita nggak fokus ke sana, orang teralihkan pada akibatnya saja.